Halo Sobat Otomotif, balik lagi bareng Anang Nurdiansyah di sini di channel yang khusus ngebahas semua seputar otomotif. Hari ini saya mau ngomongin satu unit mobil SUV dengan ukuran yang cukup kompak tapi iritnya kebangetan. Dan di samping saya sekarang sudah ada satu unit. Ini adalah Toyota Yaris Cross Hybrid tipe 1.5 GR Sport, tentu saja bermesin hybrid. Mau tahu seperti apa kelebihan serta fitur-fitur yang dimiliki oleh Toyota Yaris Cross Hybrid ini? Simak videonya sampai selesai karena di sini saya akan mengulas detail apa saja fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobil ini. Langsung aja kita simak videonya. Enjoy! Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, bantu saya dong. Diklik tombol subscribe-nya agar saya makin semangat dalam bikin konten-konten berikutnya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru pada saat saya upload video terbaru. Untuk harganya sendiri, unit di belakang kita ini adalah Yaris Cross 1.5 tipe S Hybrid GR Sport yang TSS dengan warna one tone ya. Buat harganya sendiri, unit ini dibanderol dengan harga 446.700.000 pada saat video ini dibuat. Dan buat tipe lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan lengkap update harga terbaru buat Toyota Yaris Cross dan Toyota tipe lainnya. Untuk kalian yang cari mobil Toyota mau Yaris Cross atau tipe lainnya, boleh menghubungi saya di nomor WhatsApp saya, nomornya di bawah ini, atau cek deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan nomor handphone saya. Oke teman-teman, langsung kita beranjak ke video reviewnya. Kita mulai dari eksterior bagian depan buat mobil ini. Dari tampilannya, mobil ini memiliki desain yang cukup galak tapi dengan konsep yang lebih elegan. Pertama-tama kita lihat permainan di grillnya. Di sini untuk bagian grill menggunakan grill dengan desain trapezoid, shape yang dibikin elegan seperti ini ditambah dengan logo Toyota yang cukup besar untuk menambah desain grillnya menjadi cukup elegan. Kalau kita beralih ke bagian bawah, diffuser bawah dipadukan dengan bumper dan body kit GR Sport, tentu saja menambah tampilan mobil ini menjadi semakin lebih sporty. Kemudian kalau kita beralih ke bagian perlampuan, di sini tatapan Yaris Cross ini memang betul-betul dibikin tajam dengan desain yang sangat futuristik. Buat detail lampunya sendiri, untuk tipe yang ini, untuk lampu dekat dan lampu jauhnya sudah menggunakan LED multi reflektor. Kemudian di sini juga sudah disertakan lampu DRL. Untuk lampu sennya sendiri di sini sudah menggunakan bohlam LED. Di lampunya sendiri sudah disematkan teknologi auto high beam dan juga manual leveling. Arah sorot cahaya daripada headlampnya bisa diatur naik dan turunnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kita beralih ke bagian fog lamp, di sini mendapatkan fog lamp yang cukup kecil ukurannya, tapi terlihat di sini fog lampnya menggunakan bohlam LED sehingga fog lampnya dapat menghasilkan cahaya yang cukup baik untuk menemani perjalanan kalian di malam hari atau cuaca berkabut. Di bagian pojok kanan dan pojok kiri, mobil ini sudah mendapatkan corner sensor ya. Tentu saja untuk tipe yang ini sudah mendapatkan kamera depan terintegrasi dengan 3 kamera lainnya untuk fitur panoramic view monitor atau kamera 360. Kemudian kalau kita lihat di bagian kolong mesinnya, di sini sudah disertakan juga lips karet di bagian bawah untuk sedikit melindungi ruang mesin daripada kotoran atau air. Oke, sepertinya bagian depan sudah semua saya ulas. Yuk kita beralih ke bagian dapur pacu dari mobil ini. Kita intip bagaimana dapur pacu dari mobil ini. Inilah penampakan ruang mesin dari Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Di sini terlihat untuk di bagian dalam kap mesinnya, di sini masih dicat dengan warna cat dasar. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk mengurangi noise dan panas dari ruang mesinnya. Buat mesin yang digunakan oleh mobil ini dibekali dengan mesin 2NR Strip VEX berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, 16 valve dengan teknologi dual VVTi di area pembakarannya. Kemudian karena mobil ini hybrid,
hybrid dipadukan dengan motor listrik dan baterai Li-ion sehingga menghasilkan mobil dengan tenaga yang cukup besar dan efisiensi yang sangat baik di dalam berkendara. Tenaga yang dapat dihasilkan oleh mesinnya, penggabungan mesin bensin dan motor listriknya dapat menghasilkan output rata-rata maksimal di 111 horsepower di RPM 4000-an teman-teman. Dan torsi maksimalnya bisa mencapai rata-rata di 141 Nm. Tenaga yang dihasilkan oleh mesinnya dialirkan ke transmisi ECVT. Di sini juga menggunakan dua buah motor generator, ada MG1 dan MG2. Tentu saja untuk perpindahan giginya, mobil ini selain smooth, mempunyai tenaga yang cukup besar sehingga sangat fun to drive untuk dikendarai untuk menemani kegiatan kalian sehari-hari. Kapasitas maksimal dari tangki bensinnya, mobil ini dapat menampung maksimal sampai dengan 36 liter. Memang tidak terlalu besar karena mobil ini tentu saja mesin hybrid dijamin irit, jadi jarang isi bensin. Oke, kita berlanjut ke sisi eksterior bagian samping karena mesin sudah semua saya ulas. Yuk kita cek bagian sampingnya. Seperti yang terlihat di sini, Yaris Cross ini memiliki desain yang cukup oke. Di sini ukurannya juga compact, tidak yang terlalu besar. Kalau kita bicara masalah desain, mobil ini mengadopsi desain SUV tapi dengan ukuran yang cukup compact. Jadi cukup satset buat dibawa jalan sehari-hari. Bicara mengenai dimensi, mobil ini memiliki total panjang itu sekitar 4 meter 310 mili. Lebarnya, mobil ini mempunyai lebar 1 meter 770 mili dengan tingginya 1 meter 615 mili. Ground clearance-nya sendiri, jadi jarak terendah dari dasar tanah, mobil ini memiliki ground clearance sebesar 210 mili atau sekitar 21 cm ya teman-teman. Terbilang untuk ground clearance-nya cukup tinggi. Di sini untuk melewati jalanan yang kurang bagus ataupun genangan air, udah pasti dijamin mobil ini sudah cukup aman buat melewatinya. Apalagi posisi baterai yang berada di dalam dengan posisi yang cukup tinggi. Kalian nggak perlu khawatir, walaupun mobil ini menggunakan baterai untuk teknologi hybridnya, udah pasti dijamin anti koslet pada saat kerendam sekalipun. Kemudian kalau kita bicara masalah struktur bodi, mobil ini menggunakan desain struktur bodi monokok sama seperti yang digunakan pada Avanza terbaru. Penggerak rodanya, mobil ini menggunakan penggerak roda depan ya teman-teman. Untuk tenaga yang dihasilkan dari mesinnya digunakan untuk menggerakkan roda di bagian depan. Beralih ke sektor kaki-kakinya, mobil ini mendapatkan pelek yang cukup besar menurut saya. Di sini desain peleknya dua warna atau two-tone machining. Mobil ini menggunakan pelek dengan ukuran ring 18 dibalut dengan profil ban 215/55. Untuk suspensi yang digunakan di mobil ini, bagian depannya menggunakan suspensi McPherson strut dan di bagian belakang menggunakan suspensi torsion beam. Tentu saja dengan struktur bodi monokok dan suspensi yang digunakan, mobil ini akan sangat nyaman, lincah, dan juga stabil pada saat dikendarai. Sistem pengeremannya, mobil ini sudah oke banget, dibekali dengan cakram berukuran 16 inch di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi mobil ini buat pengeremannya sudah double disc. Kemudian untuk pengeremannya sendiri sudah pasti dilengkapi dengan ABS, EBD, brake assist, vehicle stability control, dan hill start assist. Untuk menambah tampilannya agar lebih sporty, di sini sudah disediakan over fender berwarna hitam doff. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lebih atas. Di sini untuk Yaris Cross mendapatkan spion berwarna hitam ya teman-teman. Cuma karena ini kebetulan unitnya warna hitam jadi terlihat sewarna bodi. Tapi kalau kalian belinya warna putih atau warna lain, spionnya tetap berwarna hitam ya. Untuk menambah kesan lebih sporty di mobil kalian. Buat spionnya, di sini sudah dilengkapi dengan teknologi retractable dan auto retractable. Di sebelah sini terlihat di sini mendapatkan kamera parkir terintegrasi dengan kamera 360 dan juga sudah ada fitur welcome light. Kemudian untuk tipe yang ini karena menggunakan TSS, di sini sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring untuk di kaca spionnya. Jadi udah canggih banget untuk Yaris Cross Hybrid ini. Terlihat di sini untuk di bagian pipi sebelah kiri dan kanan daripada mesinnya, di sini ada logo HEV yang menandakan bahwasannya mobil ini adalah mobil hybrid. Beralih ke bagian sebelah atas, di sini untuk menambah kesan SUV-nya mendapatkan roof rail ya teman-teman. Buat kalian yang mau pasang roof box, tinggal pasang aja
aja nih di roof railnya, udah bisa banget. Kemudian di bagian sebelah sini, ini sudah mendapatkan talang air dan juga sudah terpasang kaca film merek Lumar kalau kalian beli di Auto 2000. Lalu untuk pelipit kaca, di sini mendapatkan pelipit kaca berwarna chrome, cukup oke pelipit kacanya dari bagian depan sampai ke belakang, menyambung sampai ke kaca bagian belakang teman-teman. Kemudian kalau kita lihat bagian handle pintu, akses keluar masuknya sudah menggunakan smart entry atau keyless. Bentuk kuncinya seperti ini teman-teman. Di sini terlihat untuk tombol lock, unlock, dan juga tombol untuk buka elektrik pintu bagasi belakang. Buat akses keluar masuknya di sini keylessnya hanya dioperasikan dari sebelah sini ya teman-teman. Jadi untuk membuka dan mengunci, tap jari kalian ke dua garis sebelah sini. Oke, kita lihat ke bagian yang lebih bawah. Di sini mobil ini sudah dilengkapi dengan side body molding, lengkap dengan ornamen berwarna silver di sini. Fungsinya adalah untuk melindungi pintu mobil kalian pada saat parkir mepet atau ada kendaraan lain. Di bagian bawahnya, di sini juga sudah dilengkapi dengan side skirt berwarna hitam dop juga ya. Lalu kita lihat ke bagian yang lebih belakang. Yuk kita cek bagian buritan daripada mobil ini. Terlihat di bagian belakang, kalau saya sih seneng banget dengan desain Yaris Cross ini. Terlihat bagian belakangnya benar-benar menampilkan kesan sporty dengan permainan ornamen-ornamen di belakangnya. Kalau kita lihat kelengkapannya ada apa aja, dari bagian yang paling atas, buat antena radionya sudah berbentuk shark fin, kemudian lengkap dengan spoiler dan juga ornamen aerofin, ditambahkan juga high mount stop lamp di bagian spoilernya, menambah kesan mobil ini makin sporty. Untuk di kaca belakang, mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger dan juga wiper belakang. Bermain di sini, ornamen tranglit berwarna hitam, kemudian ada logo Toyota di tengahnya, dan di bawahnya juga sudah ada kamera parkir teman-teman. Terintegrasi juga dengan kamera lainnya untuk fitur panoramic view monitornya. Kalau kita lihat di bagian stop lampnya di sini mengadopsi desain yang sipit, simple, namun tajam garis-garisnya di sini. Lampu yang digunakan, canggihnya di Yaris Cross ini, semua lampunya sudah menggunakan lampu LED, baik di lampu rem, lampu sen maupun lampu mundurnya. Terlihat di sini ada tipe S HIV untuk di bagian sebelah kanan daripada pintu bagasi, kemudian bagian sebelah kirinya bertuliskan Yaris Cross. Kalau kita lihat ke bagian bumper, di sini permainan bumper dengan paduan warna serta body kit GR menambah kesan mobil ini semakin sporty dan padat di bagian belakang. Corner sensor terletak di bagian pojok sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman. Jadi buat fitur keamanan di mobil ini sudah sangat lengkap ya. Dan di bagian bumpernya di sini juga sudah disematkan reflektor untuk di pojok kiri dan di pojok kanan. Akan menyala pada saat tersorot cahaya dari kendaraan di belakang kalian. Sekarang saya mau nunjukin bagaimana bagasi dari Yaris Cross ini. Buat pintu belakangnya sudah mengadopsi sistem elektrik power back door, jadi bisa dioperasikan dari handle yang ada di pintu bagasi, bisa juga dengan menekan remote-nya, atau kalau misalkan kalian dari dalam kabin ada tombol di bagian dekat driver, seperti itu. Seperti inilah bentuk penampakan dari bagasi Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Terlihat di sini karena Yaris Cross Hybrid ini mengadopsi mobil dengan desain dua baris. Di sini mendapatkan bagasi yang cukup besar dengan konfigurasi fitur-fitur yang nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama di sini ada tempat untuk meletakkan barang-barang ringan atau boneka. Di sini bentukannya seperti roll banner kalau saya bilang di sini. Jadi dia bisa menggulung pada saat tidak terpakai. Kemudian kalau kalian juga ngerasa ini nggak perlu, ini juga bisa dilepas teman-teman. Cara melepasnya tinggal didorong aja. Ini dia memiliki pegas. Nah, jadi ini bisa dilepas, simpen di rumah kalau kalian nggak mau pakai. Lalu kemudian di bagian lantai bagasinya, di sini memiliki konfigurasi. Yang pertama di sini ada papan penutup teman-teman. Jadi kalau kalian membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih besar, ini bisa diturunkan ke bawah. Caranya dengan menggeser lalu mendorongnya. Sehingga akan mendapatkan bagasi yang lebih dalam kedalamannya. Kemudian untuk di bagian sebelah sini, di sini juga ada tempat tersembunyi untuk menyembunyikan barang, dolar atau emas kalian. Tinggal tarik aja. Di sini ada tempat untuk meletakkan barang-barang lengkap dengan penutupnya agar bagasi kalian terlihat lebih rapih teman-teman. Kalau kalian nggak mau bagasinya terlihat berantakan, kalian bisa gunakan juga fitur penutup bagasinya ini teman-teman. Letakkan barang-barangnya di dalam sini, mungkin sepatu atau apa yang muat, lalu tutup bagasinya. Jadi bagasi kalian akan terlihat semakin clean. Lalu kalau untuk ban serepnya itu terletak di bagian bawahnya lagi. Nah, ban serepnya ada di bagian balik papan satunya lagi ya teman-teman. Di sini ban serepnya menggunakan ban serep temporary, jadi mendapatkan pelek kaleng. Di sini untuk ukurannya adalah ring 16 buat diameter peleknya dengan bannya 195/65.
Yang mesti kalian ingat untuk ban serep, karena ini pelek kaleng, jadi jangan digunakan terlalu lama. Pakai ban serep hanya untuk dari tempat kejadian ke tukang tambal ban. Di sini saya mau menunjukkan, jikalau kalian bingung, untuk Toyota Yaris Cross Hybrid ini di bagian depannya tidak ada akinya, teman-teman. Kalau kita bisa lihat di sini, biasanya ada di pojok kiri atau di pojok kanan, tapi ini tidak ada akinya. Nah, akinya ada di mana? Untuk penempatan akinya, jadi ada di pojok sebelah kiri. Ini ada cover penutup, tinggal dilepas aja teman-teman. Letak aki daripada Yaris Cross Hybrid ada di pojok kiri bagasi ya. Eksterior kayaknya udah semua saya kasih lihat ke kalian. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana interior dari Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Kita cek bagaimana interior dari Toyota Yaris Cross Hybrid. Buat masuk ke dalam mobil, kalian tinggal sentuh aja dua garis yang ada di handle pintunya. Seperti inilah penampakan interior Toyota Yaris Cross Hybrid. Saya mulai dari bagian door trim ya. Di sini terlihat untuk door trimnya mendapatkan bahan plastik dipadukan dengan bahan soft touch untuk di bagian sebelah sini. Dan juga di bagian armnya ini sudah menggunakan bahan soft touch lengkap dengan jahitan berwarna putih keabu-abuan. Terlihat juga di sini kalau pada saat di malam hari terlihat keren banget di sini. Pada saat kita berkendara di malam hari akan menyala sorot-sorot cahaya berwarna biru seperti ini, menambah kesan hybridnya dapat banget buat di mobil ini. Ada ornamen berwarna hitam gloss atau black piano kalau saya lihat di sini. Untuk handle-nya, handle sebelah sini ini menggunakan warna chrome. Power window sudah elektrik di keempat sisi dan mode auto di sisi driver lengkap dengan central lock. Pengaturan spion di sini juga sudah elektrik lengkap dengan fitur retractable dan auto retractable. Kemudian kalau kita beralih ke bagian yang lebih bawah, di sini cukup untuk meletakkan dua minuman, cup holder dan sedikit barang di belakangnya. Kemudian di bagian atas ini ada speaker tweeter untuk di audionya. Kemudian untuk speaker pintunya di sini menggunakan speaker berukuran 6 inch. Beralih ke bagian yang lebih bawah, di sini sudah mendapatkan scufflet berwarna silver. Joknya bentukannya seperti ini, sangat nyaman buat didudukin. Ini desainnya sudah menggunakan desain semi bucket. Bahan yang digunakan di Toyota Yaris Cross Hybrid ini, joknya menggunakan jok berbahan kulit ya. Tentu saja bahan kulitnya juga cukup oke. Di sini saya lihat untuk bahan kulitnya juga cukup bagus untuk motifnya. Joknya juga ada perpaduan jahitan berwarna gelap dan juga warna biru untuk menampilkan kesan hybrid di mobil ini. Karena ini tipe yang GR Sport, di bagian headrest ini sudah ada logo GR juga ya teman-teman di bagian headrestnya. Headrestnya juga bisa di-adjust di sini. Dan untuk desain headrestnya ini sudah dapat mengurangi cedera leher pada saat terjadi kecelakaan. Untuk konfigurasi joknya, pengaturannya semua di sini saya lihat sudah cukup keren. Bagian sliding sudah elektrik. Kemudian reclining juga sudah elektrik dan head adjuster pun sudah elektrik. Jadi untuk konfigurasi jok dari Toyota Yaris Cross Hybrid ini, bagian driver menggunakan pengaturan secara elektrik buat sliding, reclining, dan head adjuster. Namun di bagian kiri atau bagian penumpang, di sini menggunakan konfigurasi secara manual ya. Ini masih manual. Nah, reclining pun sama, dia masih manual. Namun yang spesial di sini buat Yaris Cross Hybrid ini sudah mendapatkan airbag di bagian joknya juga ya teman-teman. Terlihat di sini ada SRS airbag buat di bagian penumpang dan di bagian driver. Jadi total airbag di mobil ini sudah cukup oke nih buat menjamin keselamatan kalian pada saat terjadi kecelakaan. Kalau kita beralih ke bagian yang lebih sebelah sini, di sini untuk pembukaan kap mesin ada di sini ya teman-teman. Kemudian untuk tangki bensin adanya di tangki bensinnya ada di kanan driver sebelah bawah ya. Dan di sini terlihat ada beberapa tombol bagian sebelah sini. Ini adalah saklar untuk manual leveling di headlamp depan ya. Kemudian di bagian sebelah sini ini adalah saklar untuk fitur auto high beam dan ini untuk fitur mengaktifkan EV mode. Kemudian di bagian sebelah sini ini adalah saklar untuk on off fitur corner sensor. Kemudian bagian sebelah sini untuk membuka atau menutup pintu bagasi belakang. Jadi secara elektrik kalau kalian tekan tombol di sini pintu bagasi akan membuka atau menutup secara elektrik. Di bagian sebelah sini ini ada tombol untuk on off fitur TSS, fitur lane departure alert dan pre-collision system bisa dimatikan dari tombol yang di sebelah sini atau dari pengaturan di bagian MID-nya. Kemudian di bagian sebelah sini ada tombol untuk vehicle stability control bisa di off-kan juga dengan cara menekan lebih lama. Di situ terlihat bagian depan ada tulisan TRC off, jadi fitur tersebut sedang mati. Kalau saya tekan sekali, TRC off-nya menghilang, berarti fiturnya sedang aktif. Kita beralih ke bagian sebelah sini. Di sini mendapatkan ornamen berwarna black piano juga dengan
bentuk-bentuk warna biru seperti ini menambah kesan hybridnya makin terasa di mobil ini. Kemudian kalau kita beralih ke bagian pilar A, di sini sudah mendapatkan SRS airbag untuk di bagian kanan dan di bagian kiri ya. Jadi pilar A, bagian kanan dan bagian kiri sudah ada airbagnya. Setirnya desainnya seperti ini, cukup oke buat setirnya. Di sini setirnya sudah dilapis kulit dengan jahitan berwarna gelap juga. Untuk setirnya sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada tombol-tombol buat pengaturan menu di audionya. Untuk volume ada di bagian bawah. Kemudian untuk bagian sebelah sini buat mengakses panoramic view monitor atau kamera 360-nya. Kemudian di bagian sini ada tombol back untuk di MID. Jadi untuk pengaturan MID adanya di sebelah sini teman-teman ya. Buat tombol trip, tombol back, dan tombol voice command ada di sebelah sini. Untuk bagian sebelah kanan, di sini kebanyakan bagian atas untuk pengaturan fitur TSS-nya teman-teman. Di sini ada tombol untuk lane keeping assist, kemudian untuk bagian sebelah sini adalah tombol untuk pengaturan dynamic radar cruise control-nya. Kemudian di bagian sebelah sini ada tombol mode. Ini adalah mode untuk berpindah menu di head unitnya. Jadi kalau saya tekan tombol mode, ini berpindah-pindah dia menunya. Kemudian di sini ada tombol untuk mengangkat atau mematikan telepon, untuk tombol back, kemudian tombol next di audionya ada di sebelah sini. Dan ini adalah untuk pemilihan mode berkendara teman-teman. Di sini terlihat ada mode power dan mode eco-nya. Jadi kalau ditekan sekali, dia akan masuk ke mode power. Kalau kalian tahan agak lama, nah ini akan berwarna hijau terlihat di sini. Berarti dia sedang masuk di mode eco seperti itu. Setirnya sendiri di sini sudah bisa di-adjust naik turun atau tilt, kemudian juga bisa maju mundur atau teleskopik. Sudah oke banget untuk menyesuaikan postur badan terhadap setir kemudinya, teman-teman. Seat belt di sini mendapatkan seat belt 3 point. Lalu di sini untuk atapnya terlihat buat Yaris Cross ini untuk plafon berwarna hitam ya teman-teman. Dan di bagian driver dan di bagian penumpang sebelah kiri ini sudah ada hand grip warna hitam dengan model yang lipat seperti ini. Kalau kita lihat di sini sun visor lengkap dengan kaca dan juga lampu di bagian driver. Kemudian di bagian penumpang, kita lihat di sini sama, sudah ada vanity mirror dan juga lampu LED. Untuk lampu kabinnya di sini sudah menggunakan lampu LED berwarna putih di bagian sebelah sini untuk mengaktifkan semua lampu ya, baik di bagian depan ataupun di bagian belakang. Nah, ini terlihatnya bagian depan dan bagian belakang lampu kabinnya hidup ya teman-teman. Kemudian kalau untuk ini tombol untuk door lamp dan ini spesialnya Yaris Cross Hybrid sudah memiliki fitur, nah ini fitur yang banyak ditanyain orang-orang nih. Di sini terlihat untuk Yaris Cross Hybrid sudah mendapatkan kaca panoramik di bagian plafon. Jadi ini baru panoramik aja ya, bukan sunroof ataupun moonroof. Jadi dia tidak bisa dibuka, hanya kaca aja. Membuat tampilan Yaris Cross ini secara fitur juga sudah cukup oke dan modern. Di bagian sebelah sini, ini sepertinya untuk mikrofon. Jadi untuk memperjelas suara kalian pada saat menelpon apabila handphone tersambung ke head unitnya. Lalu di bagian spion tengah, di sini belum ada yang digital atau kamera di spion tengahnya. Namun untuk Yaris Cross Hybrid ini sudah mendapatkan kamera DVR ya, atau digital camcorder. Jadi pada saat mobil hidup, dia akan otomatis merekam perjalanan kalian. Dan untuk memindahkan file rekamannya, bisa menggunakan aplikasi DVR Toyota, teman-teman. Terlihat di bagian kaca, ini karena ini tipe yang TSS, di sini terdapat radar untuk fitur TSS-nya. Jadi terlihatnya perbedaan antara mobil Toyota yang menggunakan TSS atau non TSS ada di radar sebelah sini ya teman-teman. Layout dashboardnya di sini terlihat buat plastik dashboard yang digunakan di sini bahannya cukup tebal dan oke menurut saya. Jadi bukan terlihat seperti plastik-plastik murahan. Kemudian di bagian sebelah sini ini sudah dilapis dengan bahan soft touch. Jadi sudah oke, terlihat lebih mewah untuk kokpit depan Yaris Cross Hybrid ini. Ini kisi AC dengan ornamen berwarna silver dan untuk glove box-nya di sini ya cukup besar tapi nggak terlalu yang besar-besar banget. Kemudian untuk kisi AC di bagian tengah, di sini mendapatkan ornamen berwarna black piano. Untuk di kisi AC-nya berwarna silver ya teman-teman. Lalu untuk lampu hazard ada di sebelah sini. Kita beralih ke head unitnya. Terlihat di sini untuk Yaris Cross Hybrid ini mendapatkan head unit yang cukup lebar. Desainnya juga floating, jadi dibuat seperti mengambang buat head unitnya. Kalau kita lihat di sini untuk fitur-fiturnya sudah lengkap banget. Yaris Cross Hybrid ini sudah dilengkapi dengan fitur menu Android Auto untuk kalian pengguna Android dan juga Apple CarPlay untuk kalian pengguna iPhone.
Lengkap juga dengan menu telepon, radio, Bluetooth, dan USB. Kalau kalian bingung di sini untuk USB-nya colok kemana, karena terlihat di bagian depan layar ini tidak ada slot USB. Jadi USB-nya itu ada di bawah ya teman-teman. Jadi di sebelah sini untuk slot USB ke head unitnya ya. Lalu di bagian panel AC-nya, di sini AC-nya sudah menggunakan AC digital ya. Jadi sudah bentukan tombol-tombol seperti ini. Namun untuk pengaturan kipas ini masih yang model puter. Temperatur juga masih yang model puter. On off AC-nya ada di sebelah sini. Ini buat sirkulasi udara, kemudian ini untuk penghangat kaca belakang, ini untuk arah hembusan angin, ini untuk mematikan AC, dan ini untuk mengakses mode auto di AC-nya. Kalau kita lihat ke bagian yang lebih bawah, di sini ada seat belt warning untuk di bagian penumpang belakang, ada 3 terlihat di sini. Lalu di bagian sebelah sini sudah ada slot USB, bentukannya sudah Type C, bisa langsung untuk mengecas handphone. Nah ini tadi untuk USB di head unit. Kemudian untuk Yaris Cross Hybrid ini sudah bisa untuk wireless charging ya teman-teman. Wireless chargingnya ada di sebelah sini. Tapi pastikan handphone kalian ukurannya muat. Saya cobain kalau pakai handphone saya S24. Nah ini oke, masih muat dengan ukuran handphone yang cukup panjang. Jadi kalau untuk on off-nya ada di tombol power sebelah sini teman-teman ya. Kalau mati berarti dia sedang mati. Kalau misalkan berwarna hijau atau kuning berarti sedang melakukan pengecasan. Pastikan handphone kalian sudah support juga untuk teknologi wireless charger. Di bagian sebelah sini ada tombol untuk engine start stop button, menghidupkan dan menyalakan mesin dari tombol sebelah sini ya teman-teman. Tuas transmisi bentukannya seperti ini. Tuas transmisinya menggunakan yang model one gate, jadi dia lurus aja buat naik turun perpindahan giginya. Di sini untuk Yaris Cross Hybrid menggunakan CVT automatic 6 percepatan. Kemudian di bagian sebelah sini ini sudah ada electric parking brake. Jadi untuk rem tangan atau rem parkirnya sudah yang elektrik ya teman-teman. Di sampingnya ada tombol untuk auto brake hold. Kemudian di bagian tengahnya ini sudah ada konsol untuk meletakkan 2 buah minuman. Jadi untuk bagian konsolnya cukup keren konfigurasinya menurut saya di sini. Kalau kalian bawa minuman yang agak pendek gitu bisa taruh di sini, tidak akan terlalu bergoyang-goyang, atau kalau kalian bawa cup yang lebih besar bisa dilipat seperti ini. Jadi masuk minuman yang lebih dalam atau botol yang lebih tinggi lah seperti itu. Nah, buat konfigurasi konsol tengahnya ini sangat oke. Jadi dari head unit menyambung ke panel AC, kemudian ke bawah sampai ke tengah sebelah sini. Jadi betul-betul tidak menyisakan ruang kosong di bagian tengah. Ini benar-benar padat, terlihat lebih futuristik dan lebih modern. Kemudian di sini juga dipadukan dengan ornamen berwarna black piano dan berwarna chrome, menambah kesan elegan di dalam mobil ini teman-teman. Konsol box tengahnya ini sudah dilapis dengan bahan soft touch juga, lengkap dengan jahitan juga di sini. Ini asli soft touch. Konsolnya ini tidak terlalu dalam nih ternyata saya lihat. Ini cuma sekitar ya sejengkal kurang lah atau setengah jengkal, dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan lighter charger nih teman-teman. Jadi buat mengecas tapi mesti dicolok lighter ya seperti itu. Sepertinya bagian baris pertama dari interiornya sudah semua saya ulas. Yuk kita cek bagaimana baris kedua dari mobil ini. Seperti ini terlihatnya untuk baris kedua daripada Toyota Yaris Cross Hybrid ya. Sini terlihat buat konfigurasi jok di bagian belakang sudah cukup oke. Desainnya juga cukup mewah menurut saya. Untuk di bagian penumpang, di sini sudah dilengkapi dengan 3 buah seat belt, bagian kiri, kanan, dan juga tengah. Kemudian di bagian jok baris kedua, di sini juga sudah support untuk kursi isofix atau kursi bayi ya. Lalu kalau kita lihat di sini headrest juga sudah bisa di-adjust bagian kiri kanan dan juga di bagian tengah ini sudah bisa diatur, dan di bagian tengah daripada jok baris keduanya ini kalau tidak ada penumpang bisa ditarik. Ini bisa dijadikan handrest ya teman-teman. Saya coba dudukin. Nah, buat konfigurasi joknya atau setelan daripada joknya, menurut saya duduk di baris kedua Toyota Yaris Cross Hybrid ini terlihat di sini buat legroom saya dan headroom saya. Ini ya kalau legroom oke lah menurut saya. Ini cukup luas. Jadi posisi duduk pun lumayan oke kalau buat duduk di belakang. Namun karena ini mobil agak pendek ya atapnya, jadi secara headroom ya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Ingin memandang bintang-bintang di malam hari, ini panoramiknya cukup keren nih menurut saya. Ini salah satu mobil yang terlihat mewah karena menggunakan panoramik seperti ini teman-teman. Jadi terlihat kalau kita berkendara di malam hari bisa ngeliatin langit dengan bintang-bintang yang indah. Lalu untuk di bagian sebelah sini, kanan dan sebelah kiri, ini juga sudah ada hand grip berwarna hitam.
Lampu kabinnya ada di bagian sebelah sini ya teman-teman. Jadi ini sudah menggunakan bohlam LED berwarna putih. Di bagian depan daripada penumpang, di sini ada pengaturan buat isi AC-nya untuk arah hembusan angin. Di sini pengaturannya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya, ini sudah dilengkapi juga dengan 2 buah slot charger ya. Bentuk Type C ini teman-teman. Kemudian di bagian sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan pocket untuk taruh dokumen atau apalah yang muat. Kemudian di bagian pojok sebelah kanan dan sebelah kiri di sini tertulis juga sudah ada SRS airbag ya. Jadi untuk Yaris Cross Hybrid ini yang tadi saya bilang airbagnya sudah oke banget. Bagian supir, penumpang, pilar kanan kiri, kemudian di jok bagian depan, kanan kiri. Ada juga side curtain nih di bagian samping nih. Jadi udah aman banget. Kalian nggak perlu khawatir kalau amit-amit terjadi kecelakaan. Airbagnya sudah sekeliling mobilnya teman-teman ya. Jadi sudah pasti dijamin akan menambah keamanan daripada mobil ini. Oke teman-teman, bagaimana setelah tadi saya tunjukkan ke kalian eksterior, interior, dari luar, dari dalam, mesin, suspensi, dan segala macam kelebihan daripada fitur-fitur oleh Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Sampai di malam hari saya masih mengusahakan merekam video ini buat kalian yang belum juga tekan tombol subscribe-nya kebangetan. Saya udah syuting sampai malam, kalian belum juga mau subscribe. Yang mau tekan tombol subscribe-nya ditekan sekarang. Dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat di dalam bikin konten-konten berikutnya. Dan buat kalian yang lagi ada kebutuhan untuk mobil Toyota Yaris Cross atau semua tipe Toyota lainnya, langsung aja hubungin saya. Nomor telepon boleh cek di bawah atau cek di deskripsi. Langsung WA saya, tanya harga, tanya diskon, hitungan kredit, apapun yang kalian butuhkan, konsultasikan sama saya pasti akan memberikan pelayanan dan harga yang terbaik buat sahabat YouTube saya. Baik teman-teman, sampai di sini hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia berkunjung ke channel ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.